Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana nih kabarnya teman-teman? Semoga kalian masih tetap semangat, sehat, meskipun kita masih belajar di rumah ya, masih daring gitu ya. Bagaimanapun itu, di dalam kondisi pandemi seperti ini, kita harus tetap menjaga kesehatan, mencuci tangan, dan jangan lupa memakai masker. Nah, maaf ya nih teman-teman, Rika lagi nggak pakai masker. Oh iya, lupa, Rika mau perkenalan dulu nih. Halo, perkenalkan, nama saya Rika Nitias. Saya dari Psikologi Islam IAIN Salatiga. Dan di kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan kognitif seorang anak usia 2-3 tahun. Maaf ya nih, banyak angin. Oke, perkembangan apa sih yang akan saya bawakan pada hari ini? Nah, hari ini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan bahasa anak pada usia 2-3 tahun dan bagaimana sih anak usia sekitar 2-3 tahun dapat menghafal objek-objek yang baru mereka temui. Nah, menurut teori perkembangan seseorang anak itu dipengaruhi oleh lingkungan dan pendidikannya. Maka dari itu, kepo gak sih lihat adik-adik yang lucu imut-imut? Pasti kalian akan kepo dan ingin menyimaknya kan? Nah, check in this video. Pulung kakak dua hingga bersilah nenek sudah dua giginya pinggang dua setung lala. Nah teman-teman, gemes gak sih sama adik-adik yang tadi? Nah, dari video tersebut kita bisa mengetahui nih bahwa anak tersebut telah memiliki kemampuan bahasa yang sangat komunikatif untuk memberikan informasi tentang apa yang dia rasakan. Nah, mengenai kemampuan anak untuk mengingat, menurut teori John Piaget, seorang balita mampu memberikan informasi atau mengingat hal-hal yang mereka ketahui. Nah, dari video tadi adik tersebut udah bisa nih tahu namanya siapa, orang tuanya siapa. Nah, perkembangan ini di dalam psikologi perkembangan disebut dengan psikologi kognitif. Nah, perkembangan kognitif anak adalah perkembangan yang berhubungan dengan perkembangan otak atau intelijensia seorang anak. Intelijensia seorang anak merupakan kecerdasan yang dibawa oleh seorang anak dari semenjak lahir. Nah, perkembangan otak ini terbagi atas dua bagian nih teman-teman. Yang pertama yaitu perkembangan otak bagian kiri dan yang kedua perkembangan otak bagian kanan. Nah, perkembangan otak bagian kiri itu berhubungan dengan proses belajar seorang anak seperti bahasa, membaca, berhitung, serta menganalisis objek-objek baru yang ada di sekitarnya. Lalu, bagaimana dengan perkembangan otak bagian kanan? Nah, perkembangan otak bagian kanan merupakan perkembangan yang berhubungan dengan kecerdasan nonverbal, kesenian, serta beberapa hal untuk bisa menganalisis suatu secara abstrak. Namanya siapa? Nona Yona siapa? cantik Umurnya berapa? Tika Ayahnya siapa? Nanang Ibunya siapa? putih Gede dadi apa? dokter Dokter apa? tata gede Nyanyi naik kereta api yuk. tutu siapa kak turun ke Bandung supaya bolehlah naik dengan kencoma. Ayo kawanku, tas naik kitaku tak bernama. Juga menyatakan jika anak telah memiliki kemampuan semenjak balita untuk mengingat, belajar, dan mengemukakan apa yang mereka rasakan. Nah, di dalam tahapan belajar ini, Piaget membaginya atas beberapa skema. Nah, yang pertama adalah asimilasi, yang kedua akomodasi, dan yang terakhir adalah organisasi. Anak pada usia 2-3 tahun merupakan waktu di mana orang-orang sebut itu sebagai golden age. Ketika anak pada usia 2-3 tahun mereka masih memiliki pengetahuan yang sangat sedikit dan
mampu diberikan ilmu pengetahuan yang baru. Makanya nih, kita yang masih punya adik-adik kecil gitu ya, jangan diajari nakal. Karena menurut teori lingkungan di dalam psikologi perkembangan, lingkungan anak itu sangat mempengaruhi terhadap pendidikan serta ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan. Nah, pendidikan ini juga dapat mempengaruhi perilaku anak di usia remaja dan dewasanya. Nah, dari video yang 2 anak tadi, kita akan masuk ke bagian penjelasan Pijet mengenai perkembangan anak-anak pada usia 2-3 tahun. Nah, bagaimana seorang anak dapat mampu menghafal dan mempelajari apa yang mereka dengar dan mereka hafalkan di setiap harinya atas objek yang mereka lihat tentunya. Sebelumnya atau video yang tadi merupakan salah satu bentuk tahapan yang disebutkan oleh Pijet, yaitu tahapan praoperasional. Nah, pada tahapan ini anak telah memiliki kemampuan berbahasa dengan baik, berkomunikasi, mengingat, dan belajar. Kemampuan anak pada usia 2-3 tahun dalam menyerap hal-hal baru memiliki kecepatan yang sangat tepat, di mana mereka ketika telah mempelajari suatu hal yang tampak di depan mata mereka, itu dengan mudahnya mereka ingat dan mereka ucapkan. Bismillah, Allahumma ahiyah, Video sebelumnya, anak tersebut telah memiliki perkembangan bahasa yang baik dan memori untuk mengingat atas hal-hal yang baru dipelajarinya. Nah, menurut teori John Piaget, perkembangan anak terbagi atas 4 tahapan. Yang pertama adalah sensorik motorik yang dimulai pada usia 0-2 tahun, dan yang kedua yaitu tahapan praoperasional yang dimulai pada umur 2-7 tahun, dan yang ketiga adalah tahapan konkret operasional yang dimulai pada umur 7-11 tahun, dan yang terakhir adalah tahapan formal operasional yang dimulai pada 11-15 tahun. Nah, pada usia 11-15 tahun merupakan salah satu tahapan awal seorang anak mengalami puberitas, di mana di tahapan ini anak-anak akan mulai mempersiapkan dirinya atas beberapa perubahan atas dirinya sendiri, seperti fungsi seksual, ketertarikan terhadap dunia luar, dan ketertarikan atas dirinya terhadap lawan jenisnya. Namun, dalam video sebelumnya, anak tersebut telah memberikan informasi bagaimana betapa lancarnya menghafalkan nama-nama atau menghafalkan informasi yang telah mereka pelajari sebelumnya. Nah, pada tahapan ini, anak memiliki kemampuan berpikir secara egosentris dan animisme. Apa sih yang dimaksud dengan pemikiran animisme? Bahwasanya seorang anak itu memiliki pemikiran bahwa semua benda yang ada di sekitarnya adalah makhluk hidup yang sama sepertinya. Hal ini bisa kita lihat dengan kemampuan anak pada usia 2-3 tahun yang melakukan coret-coret di tembok, menggambar sesuatu, menggambar langit itu biru, awan itu putih, atau rumah itu warna biru. Itu sesuai dengan apa yang mereka lihat dan mereka pikirkan. Nah, cukup sekian dari video saya. Apabila ada sedikit kesalahan serta kekurangan, saya kira mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.